Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman Tribuners. Kembali lagi dengan kita di Bincang Bola bareng saya Ginan dan juga dengan kita kemana aja? Oh iya. Kemarin saya sendiri. Saya baru hadir di sini sekarang ya. Kabur nih. Kemarin habis keliling Eropa, bro. Keliling Eropa. Lagi Covid gini Eropa, Iya, naik apa naik? Pesawat. Naik ketek. Cari omset ke Eropa. Ya, jadi bisa dibilang teman-teman ini kita bikin Bincang Bola ini awalnya berdua. Iya, berdua ya. Tapi Dulu setelah apa ya? episode 1 dia menghilang. Dulu episode 1 kita bikin apa ya? Lupa ya? Oh, dua season sih. Season, yang ya? pertama kita preview Arsenal versus Chelsea. Oh iya, mau Piala FA ya. FA. Terus setelah itu ngomong kasar lagi. Terus setelah itu sama M Nigara. Oh iya, Bang iya, Nigara. iya. Setelah itu Udah komplit bilang ya. Tapi saya sendirian di sini. Setelah saya bersama- tinggalkan program ini bagaimana? Viewersnya sudah bagus, subscribe makin banyak? Bisa Takutnya- ditanya lah, bisa ditanya teman-teman itu ya. Lumayan ya Kang ya. Takutnya setelah saya menghilang, setelah berapa minggu ini, akhirnya subscribe dan viewers itu makin banyak gitu. Tapi nggak butuh-butuh juga sih. Saya masih bisa survive sendirian. Maksud saya itu maksudnya. Ya, tapi mudah-mudahan tidak cuma hari ini. Iya. Anda ada di sini. Saya beban Pak sendirian Oh, gitu katanya nanya-nanya. tadi bisa sendiri. Nanya-nanya narasumber itu memang beban di tektokan harus Tektokannya ya. lama gitu. Atau berarti kita mau butuh partner kalau gitu ya. Nah, Oke, tapi gitu. ya sudahlah. Tos dulu dong. Itu Tos dulu udah lewat. Sekarang apa nih yang kira-kira Nah, mau kita bahas? sekarang di Bincang Bola pada hari ini kita akan ngebahas mengenai Liga Inggris. Premier League di minggu pertama ya untuk session 2020 dan juga 2021 Week pastinya. pertama ya, Week berarti pertama, ya? week pertama setelah ada Liga Champions, setelah Liga Eropa berjalan juga, kemarin juga ada beberapa kompetisi kayak Piala FA, terus juga Coppa Italia juga ya. Akhirnya Baru. sekarang mulai lagi di minggu pertamanya Liga Inggris. Gitu. Akhirnya setelah mundur beberapa bulan ke belakang Iya. karena pandemi Para ini. pandemi. Bukan karena cakwe mahal ya. Itu gila juga cowok. Iya, iya. Itu cakwe bun. Ngantrinya panjang Belum juga. nyoba lagi, aduh parah banget itu belum nyoba. Jangan lupa beli dari. Hehehe, gak. Oke, kita balik lagi jadi Biar kayak Iron Man. hey, bocor. Nyeletuk. Dikat nanti. Enggak mesti dikat, enggak apa-apa. Oh, iya. Organik. Organik. Sayuran organik. Jadi- Go. Jadi langsung kita bahas aja lah. Yang pertama ini pertandingan pertama antara Fulham versus Arsenal. Oh, menang 3-0 kemarin ya. Kemarin menang 3-0, yang ngegolin adalah Lacazette, Gabriel sama Aubameyang. Tapi yang menarik menurut saya adalah si pemain baru Arsenal ini yang baru didatangkan dari Chelsea. Willian. Yeay. Willian ini berhasil ngasih assist 2 sama kontribusi berkontribusi dalam gol-gol yang telah dicetak sama Chelsea yang 3 gol itu. Saya pikir Lampard ini bisa mengetahui kebutuhan tim dan memanfaatkan pemain-pemain barunya sebaik mungkin. Iya kok ya itu ininya Fulham Lampard ya? Kok ada Lampard sih? Lampard kan pelatih coach Ini Arsenal, Pak. Ini Arsenal, Mike. Arteta. Enggak, saya Ini. mikirnya Lah. Willian kan dulu di Chelsea. Oh iya. Lupa. Tapi sudah Mohon zaman maaf, dulu Tribuners. dengan Lampard. Maaf Jadi ya gagal fokus ini ya. Arsenal ini jadi Arteta udah mulai nih dari tahun kemarin udah mulai menangani Arsenal. Dan ini kemenangan kedua ya? Enggak juga ya? Karena Ini- kemarin setelah mengalahkan Chelsea di Piala FA, akhirnya sekarang dia menang Betul, lagi ya. betul. Dan menangnya 3-0 Dan lagi. menangnya lumayan besar ya untuk karena- pembuka di minggu pertamanya mereka ya. Karena memang ya start yang baik buat Arsenal. Start yang baik buat karena, Arsenal. Karena walaupun klasmen sementara baru satu pertandingan tidak menjamin Tidak apa-apa menjamin. gitu. Karena masih panjang perjalanannya ya. Tapi sekarang kalau ngelihat urutan klasmen berarti Arsenal nomor 1 ngelihat Nomor satu. skor-skor Yes. di lainnya. Dia ke 1 sekarang ya. Jadi ya mudah-mudahan Arsenal bisa konsisten dan kembali masuk ke Big Four karena kemarin ngobrol sama komunitas cita-cita Arsenal apa ya? Bukan jadi pilot. Balik Arsenal Oh, pengennya kayak gimana sih, minimal Arsenal bisa balik lagi ke Big Four gitu. Iyalah setelah sekian lama loh Setelah dia sekian nggak lama. maksudnya sudah gersang ya. Ya, Sudah karena- gersang karena dengan yang- juara Liga Inggris ya. DNA Piala yang Inggris ya. dimiliki Arsenal setelah juara-juara kemarin tuh yang tersisa tinggal di FA itu. FA aja ya karena Tinggal sudah langganan di Piala juga FA. ya. Karena gue pikir kayaknya FA itu AE belakang Arsenal kali ya. Ya. Federation of Arsenal. Iya. Ya emang keren Arsenal. Jadi emang kalau misalnya dilihat perhatikan permainan minggu pertama ini emang Arsenal tuh keren banget. Apalagi Willian masuk menjadi salah satu gelandangnya Arsenal yang terbaru Betul, sekarang ya. betul. Gila emang gue nggak ngerti. Saya nggak ngerti kenapa si Willian itu bisa dibuang dari Chelsea ya. Apa karena sudah tidak
produktif lagi di Bisa- Chelsea? bisa Apa emang dia dibilang- pengalaman baru lagi gitu kira-kira? Bisa dibilang bukan Willian yang pengen cabut nih, karena tahu sendiri Chelsea belanjanya gede-gedean Oh nih. iya sih, mungkin buat menutupi itu kali ya. Ketika Chelsea belanja besar-besaran, Willian juga berpikir ini minute play-nya bakalan berkurang nih kayaknya. Jadi lebih baik iya. saya cari klub baru aja ya. Mungkin Arsenal bisa menampung, karena untuk level Willian main di Arsenal sih ya bisa Kayaknya dibilang masuk-masuk aja sih ya, karena emang kayaknya kalau saya lihat nih ya, Chelsea sama Arsenal itu kayaknya permainannya hampir mirip. Ya nggak sih? Betul, Kick and betul. rush-nya tuh mirip banget gitu. Jadi ada pemain. beda tapi kalau di zaman Mourinho beda ya. Ya, Mourinho masih sama dia, Wenger itu jauh berbeda itu cara parkir bermain. bus lah. Tapi kalau sekarang kan Lebih terbuka tuh, permainannya. kalau ngomongin ya dibilang pelatih antara Chelsea dan Arsenal kan satu generasi Satu nih. generasi, ya. Jadi pola pikir Pola bermainnya pikirnya masih mungkin ya bisa dibilang bisa sama. dibilang benar-benar. Lanjut, kita ada pertandingan apa lagi setelah Arsenal juga Fulham? Yang menarik juga pertandingan kedua adalah kita bakal bahas antara Liverpool lawan Leeds United. Oke. Dengan skor Liverpool ini menang tipis Menang tipis ya? dengan tim promosi Leeds United. Walaupun Leeds United adalah tim promosi, bisa dibilang dia salah satu tim kuda hitam setelah Wolves. Dan di pertandingan ini bisa saya bilang juga karena Liverpool Iya. dapatnya penalti 2. Iya, penalti dapat 2 ya. penalti. Dan dua-duanya dieksekusi sama Mohamed Salah Betul, ya. dan Muhammad Salah. Saleh lagi. Kepisang ya. Muhammad Salah. ya kalau Iya. menang penalti berasa gimana gitu, Gak greget sebenarnya. tapi Leeds Berani membuktikan itu ya di minggu perlawanannya pertama ya. perlawanannya cukup ketat Bisa dan langsung maksudnya dengan skor tipis ya, bisa mengalahkan juara bertahan ini ya. dengan gitu kan. label tim promosi langsung di promosi. pertandingan pembuka ngelawan Liverpool, juara juara. musim lalu. Saya pikir Leeds ini bakal diperhitungkan di beberapa pekan ke depan. Tuh, depannya benar banget, benar dan banget. bisa jadi ancaman buat tim-tim papan atas sih. Yes, benar banget. Karena kalau lihat dari sini sih emang Leeds United juga ada yang apa pemainnya? Leeds United Kayaknya yang saya kenal di sini Leeds Tapi- United. Jadi kalau boleh dibilang Leeds United ini mirip-mirip sama tim apa ya? Ya kalau di Kayak Leicester 2016 waktu dia juara kan. Oh. Siapa sih yang tahu pemain Leicester tapi Ya. tiba-tiba dia jadi juara. Leicester maksudnya? Leicester, Oh, iya, iya. Leicester City. Saya pikir tadi keripik kentang. Apaan tuh? Mohon maaf tidak tertolong, saya tidak tahu merek keripik kentangnya apa. Kau pernah nyobain ini keripik kentangnya mereka Leicester? Oh, Lays. Oke. Lays Anda harus bayar nggak punya Jabar. Coba kita bahas sampai sini ntar ya. Jadi Jadi- teman kita buat ngobrol-ngobrol. Jadi mungkin fenomenanya Leeds United ini Bisa dibilang kayak Leicester ya. mirip kayak Leicester City karena Kuda hitam ya? kuda hitam dan tidak tim promosi juga. Ya. Baru setelah sekian puluh tahun tidak main di Liga Utama. Liga Utama, akhirnya masuk ke Dan English langsung Premier League. bertemu Liverpool. Langsung juara 4-3. dan bisa dan Liverpoolnya pun menang dengan 2 penalti. Bukan ada gitu. penalti, benar banget. Ini Jadi- kalau misalnya emang nggak dikasih penalti kayaknya bakal draw ya. Bakal draw mungkin jadi pola pertandingannya ya kejar-kejaran terus 1-0 1 sama 2-0. Iya, benar-benar. 2-1 2 sama. Jadi bisa dibilang Leeds United ini menjadi salah satu Dan kuda kalau hitam. kalau gitu. dilihat ini ya, ball possession itu paling tinggi di Leeds United loh. Dia itu mencapai 52%, sedangkan 52%. Liverpool hanya 48%. Betul. Ya mengandalkan kerjasama tim itu Yep. tadi karena tidak ada orang yang merasa dirinya star, Yep. bintang. Jadi ya yang diutamakan kerjasama tim. Keren ini. loh. Untuk sekelas Leeds United benar dia meskipun dia sekarang jadi tim promosi ya, tapi dia bisa tempel ketat Liverpool di permainan ini ya. Sip. Bisa jadi menyamai menciptakan rekor yang Rekor. sama yang dibuat Leicester City di 2016 lalu sih. Sip. Kita Selanjutnya, lanjut ke pertandingan selanjutnya, ada Tottenham versus Everton. Everton. Yang- Menarik nih. Wah, Tottenham ternyata bisa kalah yang sama Everton ya. yang berakhir 0-1 0-1. dengan kemenangan Everton. Ini Tottenham main di kandang ya. Tapi ya kandang dan tandang kayaknya untuk waktu ini nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Karena nggak ada penonton ya? Nggak ada penonton gitu. Jadi pressure-nya mungkin cuman ada di pemain merasa oh saya main di kandang, tapi tidak ada pressure dari penonton Ya. itu sendiri. Dan yang menarik ini bertemu kedua pelatih yang senior ya.
Betul. Antara Ancelotti dan Ancelotti juga dan Mourinho. Mourinho ya. Lu Mourinho pegang Tottenham. Ini baru minggu pertama dia udah kalah ya dari Ancelotti. Karena Everton mendatangkan beberapa pemain baru yang, Oh iya, salah satunya memang iya. punya nama. Salah satunya James Rodriguez yang Oh iya, James Rodriguez masuk ke ini ya. Dari Munchen. Ke Everton ya, Munchen ya, dari Munchen ya. Oke. Betul. Jadi dia Everton juga salah satu bisa dijadikan salah satu ancaman sih buat musim ini. Sebenernya. Persaingan di Liga Inggris kali ini bakal ketat banget sih kayaknya. Ketat banget. Bahkan dari 1 sampai 5 aja masih belum ketahuan, bahkan sampai 10 pun masih kejar-kejaran gitu. Ini kalau misalnya dilihat juga ini gol tunggalnya dari Calvert-Lewin ya. Betul, Lewin. Ini di menit ke-55 dia ya. Oke. Ini kalau lihat dari segi statistik permainannya, ball posisi sih emang dipegang sama Tottenham ya. Betul. Ini Karena ala Mourinho lah sudah tahu. Oh, ala Mourinho ya. Tahu Udah Mourinho tahu. permainannya. Udah ini ya. Udah misalnya udah megang lah, udah Iya. tahu lah ya. Tapi dengar-dengar si Bale jadi pindah ke Tottenham. Nah, itu dia. Kalau menurut info terbaru gimana? Kalau misalnya saya lihat sih dari informasi katanya si Bale itu fix gabung ke Tottenham karena dia di Madridnya kasihan udah nggak dipakai Iya sih sih. ya. Udah kayak sapu bekas. Udah 2 tahun tuh Bel Udah jarang 2 tahun ya? tidak Kenapa nggak ya? Karena- jadi pemain inti. Kayaknya kalau lihat Bale itu permainannya beberapa musim ini emang kayaknya bosan banget. Performanya itu Nurun menurun kali dia ya. semenjak dia cedera tahun 2016 atau 2015. Iya. Dari situ performanya turun. Gak menarik menurut saya sih kalau permain. Maaf ya. Ya, Maaf ya Bale. sosok lah. Bel. Sosok ya, tapi mudah-mudahan setelah dia mungkin pindah ke Tottenham lagi dan dia menemukan pindah lagi ke bahasanya tim yang lama yang pernah membesarkan nama dia bisa membawa kembali dia ke jalur yang seharusnya Nah, gitu ya. yang jadi pertanyaan yang seru dan menarik buat kita lihat nih kalau Bale jadi ke Tottenham Hotspur mau dipakai di mana Bale ini karena Oh, pada kita nggak awalnya cocok ya? Gareth Bale itu posisi awalnya adalah Gelandang kiri. sayap kiri, Sayap kiri ya. back sayap kiri. Back sayap kiri. Dan dia bisa nurusin bola ke depan ya. Iya, tapi karena itu juga posisi awalnya di Tottenham Iya. sebelum ke Real Madrid. Nah, di Madrid dia pasangkan di sayap kanan oleh Mourinho. Nah, jadi ini kira-kira yang menarik untuk ditunggu adalah mau di mana nih Bale, Iya. posisi Bale main gitu. Bel, pokoknya ditunggu ya sama kita Bel. Semoga Kamu berada di mana Bel? Tapi kalau menurut saya, kalau misalnya si Mourinho yang pegang, saya pikir kayaknya si Bel itu bakal ditempatkan di posisinya yang lama Di sebelah Madrid? kiri. Iya, di sayap kiri. di pas posisi lamanya Iya, di posisi Tottenham. lama di Tottenham maksudnya di awal. Kayak seperti itu kayaknya ya. Tapi Bisa jadi sih. kita lihat saja ya bagaimana nanti Karena permainan mungkin dari Bel. kenapa Bale tidak berkembang salah satunya setelah cedera. Ya dia berada di lingkungan Real Madrid yang notabene isinya superstar semua. Jadi mungkin kurang bisa bersaing. Nah, Iya, mungkin di Tottenham ini yang notabene ya Bisa mencuri lagi perhatian. ya orang-orang yang lumayan besar namanya ya paling Son, Harry Kane. Tapi bisa dibilang itu nama-nama baru di dunia di Premier League, bisa baru 5 tahun atau 4 tahun ke belakang. Tapi Bale posisinya siapa tahu bisa meningkat lagi, performanya bagus bisa lagi. meningkat lagi pastinya karena emang sebenarnya Bale itu emang pemain yang sangat-sangat apa ya menurut saya sih emang oke banget lah ya. Dia punya Ya. fisik, dia juga punya Larinya kecepatan, terus juga akurasinya juga cukup tinggi ya gitu. Jadi emang kayaknya kayaknya sih lebih cocok di Tottenham pada Real Madrid. Bisa jadi kayak sindrom gitu ya. Jadi Star syndrome gitu. iya, Star Syndrome ya maksudnya karena tadi banyak persaingan pemain-pemain Betul. yang sangat wah di Madrid kan dan gila. waktu transfernya head-on gitu Bang. dan waktu transfernya Bale dari Tottenham ke Real Madrid kan dia menjadi pemain termahal yang Iya. bertahan kurang lebih 4 sampai 5 tahun itu masih Bale yang pemain paling Yap. mahal, tetap Bale. Mungkin itu juga yang jadi beban buat Bale untuk tampil gak maksimal. Iya, itu dia. Nah, siapa tahu untuk di Tottenham Hotspur ini jadi kan dia nggak punya beban moral yang begitu Iya. yang gede-gede amat gitu. Jadi kayak mah mainnya cuma aing we gitu lah. ya siapa tahu bisa Karena lebih kan kalau dulu di Tottenham dia emang pemain tunggal banget kayaknya ya. betul. Di ujung gawang sampai ke ujung gawang batu. Dia Lawan, tukang lari lah. langsung digas sama dia. Oke, selanjutnya kita ada game apa lagi nih? Selanjutnya ada Chelsea melawan Yes. Brighton Albion. Ini menang dengan skor 3-1 ya. Dan ini juga 3-1. start yang bagus buat Chelsea di minggu pertamanya. Dia Betul. menang telak 3-1 dan ini bisa menjadi apa ya namanya?
motivasi Chelsea di pertemuan selanjutnya ya. Dengan pemain-pemain barunya. Tiga pemain ya. barunya kan. Oh iya, ada Thiago Silva. Thiago Silva Masuk ada. loh, tapi di game ini dia belum masuk. Ada Belum Timo masuk. Werner. Timo Werner. Ya udah banyak dan Banyak ya. Reece James juga yang menciptakan gol kemarin itu gol cantik yang dilakukan sama Reece James. Itu permainan perdana dia juga ya. Betul. Perdana juga ya. Permainan Reece James ya. perdana. Yang menarik adalah beberapa tim-tim IPL yang masih belum bermain karena diberikan jeda waktu istirahat setelah Oh ada yang di Liga postpone Eropa ya, ada yang postpone ya, ada yang Ada. postpone pertandingan tadi antara MU Ada sama Manchester United, Manchester City. Itu baru mulai kalau nggak salah ya tanggal 21 dia baru mulai. Kenapa kecapean dia ini begadang? Ya padahal MU juga mainnya cuma di Europa League doang sih. Jadi MU itu kemarin Itu nih yang saya tunggu. Jadi Anda di studio. dua Manchester ini emang kecapean. Jadi setelah MU itu menghadapi di Liga Eropa ya, lawan apa yang kemarin ya? MU itu saya Lawan aduh, ini lupa lagi. Sevilla. Sevilla ya Sevilla jadi juara itu. Sevilla kan, jadi mungkin dia butuh istirahat dan juga City Butuh lebih ke memulihkan beban batin. Beban batin. Aduh, sedih banget. Saya main juga nggak fokus gitu. Udah nggak fokus dan City ketemu di kemarin pas Liga City tuh ngelawan Madrid gitu ya. Madrid menang. Abis Madrid tuh ngelawan Lyon gitu. Lyon, makanya dia istirahat juga sekarang ya City Iya, ya. City perjalanannya di Champions lumayan panjang. Lumayan panjang ya. Sama Liga dikasih jeda waktu lebih untuk istirahat. Iya, Karena padahal kompetisi pertandingannya pertandingan udah hampir sebulan loh itu. Di Agustusan kalau nggak salah pertengahan Ya, butuh Agustus, liburan butuh kali. liburan buku vacation ya. Ajak-ajak dong mau vacation. Gila gue nggak ada. Menyenangkan juga, patut ditunggu juga dengan permainan Manchester United yang digadang-gadang ada pemain baru yang Van de Beek yang bisa dibilang Siapa tuh? dia pemain Ajax Amsterdam, pemain Wow. barunya gelandang barunya Manchester United. Jadi kadang-kadang menjadi salah satu gelandang terbaik. Betul. Dia ya kita tunggulah duetnya sama Bruno Fernandes dan Pogba mungkin. Oh, Bisa jadi ancaman juga sih Bruno Mars. Bruno Fernandes. Oh, Bruno Fernandes. Jadi bisa dibilang MU bakal kembali ke habitatnya nih musim ini. Habitat. Ya kali singa kali lagi Habitat Manchester United Kembali on the track lagi MU ya. Iya, kembali lagi ke Dan ini ditunggu banget loh sama empat pendukungnya besar MU sama gitu. City ya. Maksudnya dengan tim-tim besar tadi kayak Arsenal, Chelsea, dia di minggu pertama sudah membuat poin ya, mendapatkan 3 poin. Dan mudah-mudahan City dan juga MU ini bisa mendapatkan games terbaiknya juga di awal minggu pertama mereka ya. Betul. Tandingnya. Kita tunggu saja. MU itu lawan apa sih? Oh, MU itu MU itu lawan orang Burnley apa? ya. Lawan Burnley. Burnley dan City melawan Aston Villa. Aston Aston Villa Villa. itu masih Lampard. Coachnya. Aston Villa itu Siapa? Dadang Nasser. Wah. Aduh, bukan si bekas pemain Chelsea itu. Si Terry ya? John Terry bukan sih? Nggak tahu deh. Nggak tahu ya? Nggak lupa. Tapi ya Aston Villa bisa dibilang belanja besar-besaran juga enggak sih, cuman ya kita lihat lah. Kita lihat aja ya. Mudah-mudahan sih bisa menjadi pertandingan yang menarik ya. Betul. Karena bisa dibilang setelah Premier League menjadi liga yang sangat ketat di Eropa, di lautan Eropa, karena kemarin emang agak jauh sih spare pertandingannya, spare peringkat 1 sama peringkat 2 tuh selisih poinnya agak besar. Cuman sekarang kayaknya sampai match terakhir pun masih belum bisa ditentukan nih juaranya siapa kalau prediksi aku nih. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Selanjutnya kita ada pertandingan antara Wolverhampton dan juga Wolves dan Sheffield United. Sheffield United ya. Ini pertandingan menarik juga ya. Dimenangkan 2-0 sama Wolves nih. Kalau untuk Wolves Tapi Wolves sendiri, emang keren sih menurut gua sih. iya, sekarang Wolves jadi tim yang diperhitungkan sih. Dengan Adama Traore yang badannya gede banget, ya. kayak bukan pemain bola kalau Adama Traore, tapi kayaknya pemain sumo. itu otot semua, Pak. Oh ya, itu semua maksudnya. Wrestling. Otot itu, wrestling. Nah, Brock Lesnar lah itu badannya. Iya. Jadi emang dia kuat banget kayak di lini tengahnya ya. Ya Wolves tuh kurang lebih sama kayak Leeds dan Leeds, ya. dan Leicester United nih.
dengan tidak adanya pemain bintang di dalam Tidak ada pemain tim. bintang, Jadi tapi selalu memberikan kejutan. betul. Jadi yang diutamakan adalah Keselamatan. kekompakan tim yang Keselamatan. maju bareng-bareng Iya gitu. iya. Tapi emang kalau misalnya Liga Inggris itu emang tidak bisa diprediksi ya. Timnya itu kayaknya apa ya? Mereka punya kemampuan, punya skill masing-masing yang kadang-kadang kita nggak tahu. Betul. Di luar bola Di itu luar- bundar iya, ya. di luar bola itu bundar, tapi ternyata mereka tuh sangat-sangat berpotensi dari yang tim bawah sampai tim tengah-tengah sampai ke atas tuh mereka saling bersaing ketat banget ya. Ketat banget. Jadi Ketat banget. patut kita tunggu. Nah, dua pertandingan selanjutnya ada Crystal Palace lawan Southampton yang dimenangkan oleh Crystal Crystal Palace Palace. 1-0. Selanjutnya ada West Ham United dan Newcastle dimenangkan oleh Newcastle sebesar 2-0. Jadi ini baru 8 match ya. 8 match yang dikurangi 2 tim tadi, ada beberapa yang masih belum bisa bermain. Tapi gimana nih prediksi tim kesayangan Anda? Kalau saya sih masih menguangkan Chelsea. Chelsea salut banget, dia sudah start bagus di minggu pertama, mudah-mudahan minggu keduanya nggak loyo ya. Karena saya menunggu pertandingan dari Thiago Silva Thiago pasti, Silva ya, karena dia tuh back tangguh. Nunggu pemain men. tapi udah tua lah. Iya, tapi maksudnya kan untuk support back mah ya dia masih Masih oke lah ya. oke lah, Tapi masih oke. Maksudnya dia masih yang namanya back sama kiper itu masih 11-12 loh. Maksudnya dia semakin tua semakin gagah gitu. Kayak dulu zaman-zaman siapa tuh backnya Milan tuh? Jeb Stam. Iya, Just Stam gitu kan. Mereka pada kuat terus kayak si Pirlo, Pirlo ya? Pirlo. Pirlo kan dia semakin tua semakin Tua. kece semakin kuat Iya gitu sih. kan. Beda dengan striker gitu. Tapi yang saya tunggu adalah sebenarnya Premier League 2021. mungkin Arsenal aku mah. Enggak juga Enggak sih. juga. Tapi yang beneran saya tunggu adalah Premier League karena Messi kontraknya habis nih. Tapi enggak, Messi itu lanjut di Barcelona. Iya, kan makanya nunggu 2021. Kontraknya habis di Barcelona itu 21 dengan status free transfer. Free transfer Jadi- sebenarnya sih. Berarti bisa open aja, bisa kapanpun dia Iya. cabut dari Barcelona Iya, ya. betul. Tapi yang jadi pilihan ini Messi mau main di mana nih? Mudah-mudahan di Liga Inggris yang kompetisinya masih Iya, tapi dengan kayaknya keren tensi banget ya tinggi. kalau Messi pindah ke Liga Inggris ya. Maksudnya tuh kenapa sih dia betah banget gitu di Spanyol gitu, Ya. nggak keluar dari zona nyamannya dia gitu. Messi itu punya hutang budi sama Barcelona. Iya sih, karena dididik dia dari Barcelona Dididik ya. karena Dibiayain ya. Messi itu punya penyakit yang tingginya nggak bisa nambah nih. Oh, iya. Waktu kecil tuh. Nah, Jangan bilang mas latih badan dong. Gimana sih? nah yang ngebiayai Messi untuk berobat segala macam itu ya La Masia. Iya ya, karena dulu Barcelona. karena dengar-dengar pernah suntik hormon ya. Iya, betul. Biar makin bergairah. Oke. Daripada obrolannya makin ngaco, kita sudahi sampai di sini. Udah nih. Cukup Cukup Nanti ya. minggu depan kita Minggu depan lanjut kita lagi. nggak bahas lagi minggu keduanya. Week 2 kita Week lihat 2 ya. pertandingan yang menarik seperti apa. Nanti teman-teman mungkin bisa komen ya di channel kita. Mungkin kira-kira jagoan kalian siapa dan mungkin prediksi di minggu kedua nanti kira-kira yang bakalan maksudnya bisa meraih poin kembali dan bisa saling penyalip. Karena kan kalau masih mula-mula gini, awal gini kan emang paling enak ya Ketat saling sih. penyalipnya. Jadi ketat banget. Jadi biar pada saat pertengahan musim itu tidak ngos-ngosan gitu ya. Dan siapa tahu minggu depan bakal ada tamu yang bakal kita undang nih Yes. di luar dari teman-teman Tribun Jabar, dan dia Yes. siapa tahu dia ada lagi karena kita Ada nggak lagi tahu apa? nih minggu depan Kayak- bakal kayak- ada lagi apa enggak nih. Berasa saya mau pergi ke alam dunia lain gitu. Iya, Tapi mudah-mudahan sih ada gestar yang mungkin bisa nemenin kita ya. betul. Dan mungkin ada sponsor yang mau masuk silakan ya. Saya sih mengharuskan wanita ya. Wanita ya. Iyalah. Iya. Gila, jangan laki-laki. Laki lagi, Bosen. cewek lah. Ya. Siap. Oke, paling gitu aja bincang bola di hari ini, di hari Kamis ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 17. 17 September 2020. Mudah-mudahan kalian suka ya dengan channel kita. Jangan lupa untuk di-subscribe dan juga di-komen dan sebarkan video ini. Dan bagaimana kesan-kesan kalian mengenai channel kita ini ya di Betul. bincang bolanya tribunjabar.id pastinya. Kalau Saya- gitu Saya Harley, saya Ginan. sampai jumpa di Bincang Bola minggu depan. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bincang bola.